ayatnya ada khusus gitu loh. Misalkan Allah itu udah bangga ya bisa membunuh orang kafir. itu harus didoakan dengan yang langit-langit gitu. Kayak rem-rem sama Dindawa aja. Boleh nyanyiin sebentar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, saya Luf Alifah Mustika Dan saya harus Hasanah. di segmen Bincang Bareng Silo. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membahas mengenai masalah Al-Quran. Kira-kira masalah apa ya Kak? Daripada penasaran, langsung saja yuk bahas. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan bintang tamu spesial dari kakak-kakak Silo nih yang akan menjelaskan beberapa materi yang telah kita pelajari pada pelajaran ilmu tafsir. Sebelumnya kalian penasaran kan sama bintang tamu kita? Penasaran kan? Penasaran kan? Langsung aja yuk kenalan. Hai, aku Sekar. Hai, aku Kikan. Gimana nih kabarnya kakak sekalian? Alhamdulillah baik, walaupun ya kita di Mahat banyak-banyak banget tugas-tugas, tapi kita ya. Tetap semangat ya kak ya. By the way, terima kasih sudah mau gabung bersama podcast Bareng Silo. Kita juga. Terima kasih udah diundang. Oke, ngomong-ngomong tentang ilmu tafsir nih, kan kakak sekalian kan sudah belajar ilmu tafsir. Nah, di dalam ilmu tafsir itu apa aja sih yang dibahas? Bahas sejauh ini sudah bahas banyak banget. Di antaranya ada amkhos, mutlak muqayyad, muka mutasyabih, amsal Al-Qur'an. Terus juga kemarin habis belajar qiraat Al-Qur'an, munasabah, asbabun nuzul, dan masih banyak banget. Banyak lagi materi itu. Pusing nggak Kak kira-kira? Alhamdulillah Pusing. pusing. Ngomong-ngomong mengenai materi tersebut, apa sih bedanya AM sama khos itu? Kalau dari kita yang setahu kita ya, am itu mencakupannya tuh masih luas gitu. Misalkan kayak hewan. Nah, hewan tuh kan masih banyak banget ya. Ada harimau, ada kucing, ada monyet, ada anjing dan lain-lainnya. Nah, kalau host itu ayatnya ada khusus gitu loh. Misalkan tentang hewan yang namanya kucing. Udah tahu kan? tertuju gitu ya. Kucing yang berkaki 4, yang kayak gini, yang warnanya begini kayak gitu. Oke. Kira-kira adakah ayat yang termasuk ke dalam amkhos? Nah, ini aku udah cari sih. Ini ada surat An-Nisa ayat 92 yang bunyinya tuh A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah ila akhirih gitu ya. Nah, di sini tuh termasuk ayat am itu kenapa sih? Nah, yang aku udah cari tadi itu ayat am itu termasuk karena dia itu terdapat isim-isim isyarat kayak kata man kayak gitu. Nah, dia juga satu kesatuan sama ayat khos. Nah, pada lafadz wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Nah, di situ dijelaskan bahwa orang itu boleh dibunuh itu adalah orang yang hamba sahaya gitu. Jadi udah jelas siapa yang boleh dibunuh atau gimana-gimananya kayak gitu. Berarti kalau khos itu hanya tertuju pada hamba sahaya saja. Ya. Terus adakah kayak Asbabun asbabun nuzul. nuzulnya kayak tersebut? Ada dong pastinya. Nah, ayat ini tuh asbabun nuzulnya menceritakan tentang dua orang. Nah, dua orang itu satunya anggap aja namanya Saifulan, satunya namanya Ahmad. Nah, si Saifulan ini dia adalah orang Islam, sedangkan si Ahmad ini adalah orang Kristen, orang kafir gitu ya. Nah, kan kita pahami ya kalau misalkan orang kafir kita boleh untuk diperangi, boleh untuk dibunuh. Nah, si Saifulan ini akhirnya sih ngebunuh si Ahmad tadi, padahal si Ahmad tadi itu baru aja masuk Islam. Ya kasihan dong. Iya dong. Terus Kejam sih itu namanya. ya, si Saifulannya tuh saya bilang kayak misalkan si Nabi Muhammad itu aku udah berhasil loh si bunuh si Ahmad tadi, padahal si Ahmad tadi udah mu'alaf. Nah, barulah Allah menurunkan surat An-Nisa ayat 92 ini. Padahal si Saifullah itu udah bangga ya bisa membunuh orang kafir. Ternyata itu udah mu'alaf. Kalau masalah istinbat hukumnya itu apa? Kalau dari sini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia bilang kalau misalkan seorang mukmin itu tidak boleh dengan sengaja membunuh mukmin yang lain dengan tidak adil, kecuali karena kesalahan pada
apa yang bukan miliknya kayak gitu. Jadi secara gak langsung ayat ini itu jadi dalil kalau orang sesama mukmin itu nggak boleh saling membunuh. Memang setiap orang muslim itu harus saling menyayangi, mencintai. Karena Islam itu indah. Oke, kan tadi di ilmu tafsir itu ada beberapa materi kayak amhos, mutlak, muqayyad, muhkam, mutasyabih, dan amsal. Nah, tadi kan udah dijelasin apa itu amhos. Sekarang gambarannya mutlak, muqayyad itu seperti apa, Kak? Kalau yang kami pahamin ya, mutlak itu suatu lafadz yang sudah spesifik tapi tidak terikat sesuatu, tidak terkoyit. Kalau muqayyad itu lafadz yang sudah spesifik dan sudah disifati sesuatu. Seperti kayak ada tuh di lafadz di Al-Qur'an itu ada dalil yang menyebutkan kalau kita sebagai umat muslim itu haram memakan darah. Nah, darah dalam ayat ini itu termasuk mutlak karena dia tidak terikat. Iya, dia cuma disebut darah. Sedangkan darah itu kan ada darah yang sudah membeku, ada darah yang sudah mengalir. Nah, sedangkan di ayat lain itu dijelaskan lagi kalau darahnya yang tidak boleh dimakan oleh orang Islam itu darah yang mengalir. Nah, darah mengalir ini yang termasuk muqayyad. Berarti koyitnya ini kayak apa ya, istilahnya penjelas gitu ya, penjelas Sifat yang mengikat. Oke. Terus istimbat hukum dari ayat tersebut apa? Jadi kemarin tuh kita habis nyari-nyari ayat. Nah, tadi kan sudah ada ayat amhos yang ternyata ada satu ayat yang termasuk am dan hos. Nah, sekarang kita juga punya satu ayat yang ternyata termasuk mutlak dan muqayyad, yaitu ayat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn ilal akhir. Terus ayat ini itu termasuk mutlak dan muqayyad. Mutlaknya itu terdapat pada lafadz yadun. Di sini tuh disebutin di ayat itu ada fatayammamu shu'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Kan wa aydikum ini kedua tanganmu. Nah, lafadz tangan di sini itu berbentuk mutlak karena nggak ada batasannya. Kan cuma disebutin sapulah tanganmu dengan debu. Sedangkan tangan itu kan dari sini sampai sini. Kita nggak tahu batasannya Sampai mana. Jadi dia termasuk mutlak. Sedangkan muqayyadnya itu terdapat pada lafadz awal tadi yang dibaca ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Nah, lafadz ilal marafiqi ini mengikat si tangan tadi. Ilal marafiqi itu berarti sampai siku. Jadi ayat yang tadi itu, yang pertama yang mutlak itu menjelaskan kalau saat tayamum kita tuh membasuh wajah dan kedua tangan dengan debu dan tangan mengusap. Sedangkan tangannya ini tidak diikat oleh lafadz apapun. Sedangkan yang muqayyadnya ini menjelaskan tentang saat kita berwudu, kita itu harus membasuh tangan dengan air sampai siku, ilal marafiqi tadi. Terus hukumnya, karena itu ayat ini tuh menjadi dalil tentang kewajiban berwudu, membasuh tangan dengan air sampai siku saat berwudu. Asbabun nuzulnya sendiri itu apa? Kalau asbabun nuzulnya nih secara singkatnya itu saat ini diceritakan oleh Amr bin Haris dari Abdurrahman bin Qasim dari bapaknya. Kalau Aisyah itu pernah bercerita, Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita suatu waktu tuh beliau bersama Rasulullah itu pergi ke Madinah dan kalungnya itu hilang. Kalungnya beliau hilang sehingga Aisyah radhiyallahu anha itu fokus mencari kalungnya sampai mereka tuh terlambat datang sampai di tempat tujuannya di bagian Madinah itu. Lalu Abu Bakar datang terus
memukul Aisyah dengan pukulan keras sambil berkata, akibat hilangnya kalungmu, orang-orang terhambat masuk Madinah. Nah, di situ saat itu Nabi sedang tertidur. Gara-gara ada kejadian itu, Nabi itu terbangun, terus langsung mencari air karena pas pada waktu itu juga waktu subuh. Saat terbangun itu Rasulullah nyari air, dan ternyata setelah mencari kemana-mana airnya itu nggak ada. Makanya di sini diturunkan ayat yang berbunyi, wahai orang-orang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku dengan air. Nah, apabila dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka terus tidak memperoleh air lagi, maka bertayamumlah dengan debu. Jadi kejadiannya itu waktu pagi ya, waktu subuh. Waktu subuh. Terus ada satu hal yang istimewa lagi, tambahan sedikit buat ayat ini. Ayat ini itu punya qiraat, yaitu perbedaan cara membaca. Jadi ayat ini dibaca oleh Imam Nafi, Ibnu Amir, Al-Kisai, Ya'qub dan Hafiz dengan kata wa arjulakum. Sedangkan yang lain membacanya wa arjulikum. Tuh, perbedaannya di sini. Kalau kayak gitu itu apakah artinya sama aja atau gimana? Sama. Cuma cara membacanya aja. Cara membacanya berbeda. Tapi kalau mayoritasnya itu dibacanya pakai apa, Kak? Wa arjulikum. Arjulikum. Karena diatofkan pada lafadz biruusikum. Oke teman-teman, kita kan tadi udah membahas masalah amkhos dan mutlaq. Selanjutnya materi apa lagi nih guys yang perlu kita bahas? Kayaknya mutlaq mutasyabih belum nggak sih? Oh iya, mutlaq mutasyabih. Oke, baik. Menurut Kak Sekar, bagaimana sih mutlaq mutasyabih itu? Kalau menurut aku ya, setahu aku yang pernah kita pelajari itu memang itu sesuatu yang udah jelas gitu gak sih? Kayak apa ya, kalau dibaca maknanya udah jelas gitu loh guys, kewajibannya, satu kewajibannya lagi, maksudnya misalnya ayat nih, ada nih ayat Al-Baqarah di sini, itu 100 ayat Al-Baqarah ayat 23 itu tentang kewajiban kita berpuasa. Itu udah jelas gitu ya, mutlak gitu loh. Kalau mereka nih, dia pasti harus ada yang namanya kenas dan kayak apa ya, kalau kayak ini kan ya, 3 kali puluh, apa sih ada satu kan 3 kali suci, dan suci ini kan suci dulu, pakai dulu. Nah kalau contohnya yang keempat ya, itu ada yang Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di sini kenapa sih termasuk termasuk yang namanya muhkam. Nah, di sini karena dia itu memberikan petunjuk secara spesifik tentang kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk berpuasa. Nah, sedangkan hukumnya kita tuh ngambil dari namanya at-tafsir. Kita pikir itu loh, yang kita pelajari gitu kan. Nah, itu mempelajari tentang kita kewajiban untuk berpuasa. Apalagi kemarin kita udah puasa kan. Ada yang bolongnya dong, tentunya sebagai wanita kita pasti ada yang bolong-bolong. Gitu. Kira-kira ada nggak sebab muncul dari ayat itu? Sebab munculnya? Oh ada ya, ada munculnya ini tapi sedikit sih. Jadi ayat ini itu turun sebelum Nabi itu melaksanakan puasa Asyura. Jadi selama hari itu puasanya. Itu ada. Iya, setahu itu aja soalnya. Oh, dari sebelumnya itu ada perkiraannya kalau ayat ini itu diturunkan sebelum Rasulullah melaksanakan puasa Asyura. Oke, tadi kan udah kita bahas nih tentang ayat muhkam. Nah, sekarang giliran kita membahas ayat
mutasyabih itu gimana Kak? Oke, kalau ayat Kak? Ya. Bingung. ayat mutasyabih ya, langsung aja ayatnya biar cepet ya. Oke. Itu ada di surat Al-Imran ayat 138 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hada bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Masya Allah. Terima kasih. Nah, ayat ini termasuk ayat mutasyabih itu kenapa? Karena masih banyak kemungkinan gitu. Kalau menurut aku ya, nah, menurut aku tuh kemungkinannya di sini nih. Artinya kan Al-Qur'an ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Menurut aku di sini adalah penerangan. Penerangan di sini kan banyak ya. Ada lampu, ada senter, gitu kan. Bisa jadi penerang dalam jalan. Iya, kayak gitu. Petunjuk. Iya. Kayak gitu. Jadi mungkin penerangnya di situ muhkamnya menurut kita ya, gitu. Oh, sebagai petunjuk istilahnya ya. Iya. Padahal disebutkan lagi dan petunjuk. Hah? Kan di ayat ini tadi, ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk. Jadi penerangan ini tidak mungkin kan Al-Qur'an itu diartikan sebagai penerang lampu, kayak Center. cahaya. Kayak mati lampu terus Al-Qur'an kamu adain gitu. Kan nggak mungkin. Jadi arti dari penerangan ini sendiri aja membutuhkan Penafsiran. Ya. Oke. Emang penafsiran dari apa tadi nih? Penerangan. Penerangan sendiri itu apa tadi? Jadi sebenarnya ya tafsirnya ayat ini itu yang dimaksudkan itu Al-Qur'an sebagai pembelajaran dari kisah umat-umat yang zalim, sebagai penerangan bagi orang-orang yang dusta dan lainnya, juga petunjuk dari kesesatan, tuntutan kepada kebaikan, serta pelajaran hanya bagi orang-orang yang bertakwa agar dapat mengambil pelajaran. Jadi kayak apa ya? Jadi dijelaskan satu-satu nih penerangannya untuk orang-orang dusta, pembelajaran dari kisah-kisah terdahulu, petunjuk dari kesesatan, dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa agar dapat mengambil pelajaran. Sudah dijelasin satu-satu. Ini jadi kepo nih. Kenapa kok ayat itu bisa diturunkan? Jadi asbabun nuzulnya itu apa gitu loh? Kok bisa ayat itu Turun ya? Nah, ayat ini tuh turun karena terkait dengan periode awal Islam di Madinah tuh. Nah, ketika Rasulullah dan sahabatnya berjuang dalam mempertahankan dan menyebarkan ajaran Islam di tengah-tengah tekanan orang kafir yang sangat-sangat menentang Islam itu. Nah, salah satu musuh yang dari mereka, Kafirnya nih. itu tuh apa ya? Apa ini? Oke, karena golongannya itu secara aktif nggak paham. Jadi ayat ini tuh bener-bener ya harus. Jadi maksudnya tuh asbabun nuzulnya itu pokoknya intinya ayat ini tuh diturunkan saat golongan-golongan kafir itu sedang gencar-gencarnya memerangi Islam pada periode awal Islam di Madinah. Makanya turun ayat ini yang kayak mengisyaratkan kalau dengan musuh peganganmu tuh masih ada Al-Qur'an sebagai penerang, petunjuk, sebagai pedoman juga tentunya ya. Jadi nggak usah takut gitu ya, soalnya Takut dalam hal apa tuh? ya maksudnya Jadi kita itu tidak boleh takut karena kita itu masih punya Allah. gitu. Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup kita. Insyaallah. Oke, kita lanjut. Untuk selanjutnya Amsal dong pastinya. Ya, pembahasan terakhir kita Amsal. Menurut Amsal. Mbak Ikan, ya, Amsal itu gambarannya seperti apa? Amsal itu kan permisalan, perumpamaan. Jadi Amsal Al-Qur'an ini kayak kata-kata perumpamaan yang ada di dalam Al-Qur'an. Wah, contohnya kayak apa tuh? Contohnya ada di Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Matalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Nah, tadi di awal ayat sudah jelas terdengar lafaz masalu yang berarti misalkan. Jadi ayat ini dianggap sebagai amsal karena mengandung perumpamaan. Kalau dalam tafsir Al-Wajiz itu ayat ini tuh menjelaskan tentang gambaran orang-orang yang menafkahkan hartanya. Jadi Allah itu kayak memberitahu perumpamaan orang-orang menginfakkan hartanya itu bagaikan satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai yang berasal dari satu tumbuhan. Jadi biji ini menumbuhkan satu tumbuhan dan tumbuhan itu memiliki 7 tangkai. Dan masing-masing tangkai itu memiliki 100 biji lain yang bisa menjadi tangkai dan tumbuhan lain. Jadi bakal berlipat-lipat maksudnya. Apakah ada semacam kiroatnya? Kiroat dari Amsal? Ada enggak? Gak ada, tapi ada asbabun nuzulnya. Nah, surat Al-Baqarah ayat 261 ini berkaitan dengan kisah kedermawanan 2 sahabat Nabi Muhammad, yaitu Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf, yang kita sama-sama ketahui berapa kaya dan berapa dermawannya beliau berdua. Cukup, Kak? Mungkin ada penjelasan lain yang ingin kakak jelaskan kepada teman-teman sekalian. Pesan apa kira-kira nih? Mungkin ada kayak tambahan atau Pesan motivasi buat ada? Karena dalam memotivasi diri sendiri aja butuh motivasi orang lain. Membutuhkan bantuan. Oh ya, tapi aku punya nih satu quotes ini. Aku apa nih? Bikin kepo. Quotesnya itu ya. Ini roman sih, tapi ini ingat banget karena aku sering banget denger ini dari teman sekamar aku. Katanya sesuatu ya seindah langit itu harus didoakan dengan sayang langit-langit gitu. Masya Allah. Berarti kalau sesuatu yang seindah langit itu harus didapatkan dengan cara langit. Iya. Cara langit itu kayak apa sih? Jalur sholat tahajud, Doa. Kayak rembayang sama Dindawa aja. boleh nyanyiin sebentar ya? Gak bisa tuh, gak bisa. Oke, kayaknya sudah cukup nih pembahasan kita kali ini. Terima kasih ya buat kakak-kakak yang sudah sharing-sharing ilmunya kepada kita semua. Dan semoga apa yang kita bahas pada podcast kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, kakak-kakak, kita ini punya jargon loh. Apa tuh kira-kira? Bincang bareng Silo, gak mumet, gak afdol. Oke. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah nonton podcast kita. Ketemu lagi di Bincang bareng Silo selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang bareng Silo, gak